Saya ingin mengatakan bahwa yang dibutuhkan sekarang bukan rekonsiliasi, tapi amnesti. Kita perlu pengampunan buat kader-kader PKI agar jangan ngulangin lagi. Kalau masih bicara rekonsiliasi, masih nggak tahu malu dia. Kalau kita mau bicara secara analisis pemberontakan, mereka ini pemberontak. Menghadapi pemberontak dengan rekonsiliasi itu orang nggak ngerti cara ngurus negara. Masa orang rekonsiliasi dengan pemberontak? Pemberontak itu diampunin, orang PKI, kader PKI, Anda saya ampunin. Tuh kan, boleh jadi anggota DPR, boleh jadi ini, nggak ada masalah, ujian macam-macam. Kalau macam-macam, perang. Ya, catat, nama saya Alfian Tanjung. Hari ini adalah pengumuman PKI bangkit kembali. Nyai ingin menegaskan kepada kau, Alfian Tanjung PKI, sampah negara ini, pengkhianat bangsa. Sudah seharusnya kau mendekam di dalam penjara. Atau kau memilih menyusul teman kau yang bernama Tengku Zulkarnain. Ya? Nyai akan pastikan manusia ini juga akan binasa tahun 2022 ini. Kembali dengan Nyai Doi Tanjung di sini, teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman Nyai diberikan kesehatan panjang umur, rezeki, amin ya rabbal alamin. Nah, kemunculan Nyai dengan memakai daster biru hari ini ingin meremas, ingin menghajar mulut sampah seorang PKI, pembohong besar, Ustadz abal-abal yang bernama Alfian Tanjung. Alfian Tanjung ini bukan ustadz. Dia hanya belajar beberapa hadis dan ayat, lalu dia mencari uang pura-pura menjadi ustadz. Tapi dasarnya dia ini disuruh dibayar untuk sengaja menyebarkan segala kebohongan, berita-berita bohong, mengadu domba umat Islam. Ya, kalau kita betul-betul yang punya agama, betul-betul beriman, tidak akan mungkin lisan kita ini memfitnah, berbohong. Kenapa? Segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hei Alfian Tanjung paduto waang. Gak ada ngota waang, gak ada dia janji waang untuk berkata jujur. Hah? Emang paduto sange waang. Ya. Ang kini basobok joden. Dewi Tanjung. Nah, PKI satu ini yang bernama Alfian Tanjung, manusia penjual akidah, menjual harga dirinya demi uang kepada khilafah dan 3C. Dia sengaja dibayar untuk membuat kegaduhan-kegaduhan, menyebarkan berita-berita bohong dari ceramah-ceramah sampahnya. Alfian Tanjung bukanlah ustadz, bukan ulama, jadi tidak pantas dan tidak perlu kita menghormati manusia yang bernama Alfian Tanjung PKI sampah negara ini. Ya. Sekali lagi Nyai katakan, Alfian Tanjung adalah PKI radikal. Dia ini melakukan teror dengan cara dia menyebarkan kebohongan dengan ceramah-ceramah yang menyesatkan. Nyai perhatikan selama ini apa yang dilakukan. Dia pikir Nyai takut, tidak. Nyai itu sedang memperhatikan sepak terjang PKI satu ini, ya. Ya enggak? Hah? Dia pikir dia bisa leluasa untuk menyebarkan kebohongan. Hei Alfian Tanjung, ini negara hukum. Kau boleh bebas kemarin, tapi tidak untuk hari ini berhadapan sama aku. Ya, manusia yang bernama Alfian Tanjung ini mengatakan bahwa, oh, banyak masjid-masjid dibakar. Loh, itu gereja dibom bagaimana? Apa pendapat Ang? Hah? Gereja dibom. Lalu kita dikafir-kafirkan kalau kita dekat sama orang yang non-muslim. Apakah itu yang diajarkan oleh Allah? Oleh Rasulullah? Tidak. Ya. Jadi jangan didengar manusia PKI atau ustadz-ustadz kadrun radikal yang memang ingin membuat kegaduhan di negara ini. Jangan. Karena mereka tuh sengaja untuk menghancurkan negara kita, karena di balik mereka itu adalah khilafah. Dan mereka ingin berkuasa di negara kita. Khilafah ini sudah dilarang di beberapa negara karena memang adalah dia itu kelompok-kelompok radikal yang sangat menyesatkan dan tidak ada hubungannya khilafah dengan Islam. Ya, jadi orang-orang yang ada di khilafah itu atau ISIS ataupun di kelompok 212, ya, itu tidak semuanya beragama Islam. Tidak semuanya beragama Islam. Boleh kita buktikan, ya. Nah,
Saya ingin menegaskan kepada kau Alfian Tanjung PKI sampah negara ini, pengkhianat bangsa. Sudah seharusnya kau mendekam di dalam penjara, atau kau memilih menyusul teman kau yang bernama Tengku Zulkarnain. Kau gak percaya COVID? Ya sudah, gak apa-apa. Siapa tahu nanti Allah akan mendatangkan COVID di hadapan kau, dan kau coba rasakan sensasinya bagaimana enaknya dihinggapi COVID. Ya, yang akan pastikan manusia ini juga akan binasa tahun 2022 ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah muak. Ya, sudah murka, dan Allah sudah menunjukkan di hadapan kita siapa-siapa dajjal-dajjal penjual agama yang menghancurkan Islam itu sendiri. Jadi Islam itu hancur bukan karena orang non-muslim, tapi dari orang Islam itu sendiri. Makanya di saat Rasulullah mau wafat, dia menangis, dia berkata kepada sahabat, wahai sahabat, yang saya takutkan apabila nanti umatku, 3 kali Allah berkata umatku, yang akan banyak masuk ke dalam neraka. Betapa sedihnya Rasulullah pada saat itu. Karena dia tahu, begitu orang Muslim merasa diri dia paling suci dan paling benar, maka dia akan bersikap sombong. Dan ada ceritanya di dalam sejarah Rasulullah, ada 3 orang yang taat agama tapi bisa masuk neraka. Jadi kalau kalian ya yang membangga-banggakan, yang mendewa-dewakan kadrun-kadrun khilafah ini atau Habib-Habib itu, kalian harus tahu gelar Habib itu bisa dibeli loh di Kairo. 1. Kedua, keturunan Rasulullah langsung, darah dari Rasulullah itu sudah tidak ada. Bagaimana ada orang yang mengklaim bahwa dia adalah keturunan Rasulullah? Karena apa? Anak laki-laki Rasulullah itu sudah meninggal sejak mereka kecil. Sedangkan Arab Saudi itu, negara timur itu adalah mengambil garis ayah, garis keturunan ayah, bukan garis keturunan ibu. Apabila diambil dari garis keturunan ibu, itu bukan keturunan Rasulullah. Ya, jadi harus cerdas. Kalau kita melihat orang berjenggot, wajah-wajah Arab, tuh pakai sorban, belum tentu dia Habib, ya. Dan nggak perlu kita harus mencium-cium kaki mereka atau memuja-muja mereka, karena tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam yang baik dan benar. Mereka bukan orang-orang suci. Yang harusnya kita puja-puja adalah baginda Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Titik. Ya, tidak ada lagi yang boleh kita cium kakinya. Ya, ingat itu. Jadi apabila ada orang yang mendewa-dewakan, oh ini dia adalah wali Allah, nggak mungkin. Kalau wali Allah itu menjaga lisannya, menjaga mulutnya, menjaga hati dan akhlak, juga menjaga kuping dan matanya dari segala macam fitnah. Kenapa? Kita nanti sendirian akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam, agama itu adalah antara Allah dan manusia itu sendiri, bukan dengan ulama. Ulama tidak akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita, karena dia juga akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri-sendiri di hadapan Allah. Jadi apabila ada yang mendewa-dewakan ustadz, ulama, kiai atau habib, tolong, mereka juga manusia biasa yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, amal ibadahnya selama mereka hidup. Ya, oke teman-teman, sekian dulu